Yang kita tolak adalah politik dinasti yang predatoris. Tapi kalau ada pemimpin atau kepala daerah yang meskipun dia masih punya hubungan kekerabatan, tapi kalau bisa memajukan daerah, ya kenapa tidak? Nah, apakah politik dinasti itu menabrak prinsip fairness? Menurut saya tidak. Welcome to Bebas Bicara. Oke, Bang Angga, hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Mungkin udah beberapa kali Bang Yusak ya. Betul. Dan dawuhnya atau komentar-komentar ini selalu didengar oleh politisi-politisi. Dan mungkin ditunggu juga nih. Iya dong. Ayo kita perkenalkan aja langsung Bung Yusak Farhan, pengamat politik dari Citra Institute. Selamat datang, Bung Yusak. Selamat datang. Selamat datang Bang Yusak. Selamat pagi, selamat datang. Siap. Hari ini, Bang, kita pengen membicarakan hal-hal yang belakangan ini mungkin kita melihat pola yang hampir sama nih, Bang. Ya. Kalau kita melihat dari polanya, setiap mau pelaksanaan, baik itu pemilu ya, pemilu, pilkada, pilpres, dan pemilu lah intinya, itu beberapa hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, itu selalu muncul propaganda-propaganda yang coba dilempar ke publik seperti itu. Nah, terakhir sebelum pilkada kemarin itu ada film namanya Keluarga Berkuasa, itu juga muncul sebagai bagian dari propaganda mungkin bisa dikatakan civil society. Nah, pertanyaan saya begini, Bung Yusak, kalau kita melihat dari pola-pola itu sebetulnya apa sih yang mungkin bisa ditangkap pesannya seperti itu? Ya, pertama kalau soal film Keluarga Berkuasa ya, memang secara umum pesan yang ingin disampaikan film itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana politik dinasti itu memperburuk kualitas demokrasi dengan berbagai fakta dan data-data yang tentu mereka miliki. Nah, tetapi apakah film itu punya efek atau tidak? Inilah yang jadi perdebatan kan, karena isu politik dinasti sebetulnya di level grassroots, di level akar rumput, di level masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, itu nggak cukup ampuh. Toh mereka bisa mentoleransi terhadap praktek politik dinasti. Dan kalau kita bicara secara dari kacamata akademis ya, politik dinasti sebetulnya kan, ya kalau dalam istilah akademisnya sering disebut political kinship, political family, Klan, yang sebetulnya berakar dari kita punya akar yang kuat secara historis sebetulnya terhadap praktek politik dinasti di tanah air ini. Dan sebetulnya politik dinasti, kalau boleh saya katakan, ini adalah reinkarnasi dari patrimonialisme politik yang direproduksi melalui saluran formal atau prosedur demokrasi melalui pemilihan langsung. Nah, patrimonialisme itu apa? Ya, sistem regenerasi yang berbasis pada faktor gen, kedekatan hubungan kekeluargaan kan. Nah, sebetulnya kita dulu sudah punya aturan yang melarang praktek politik dinasti. Undang-Undang 8 2015 pasal 7 huruf R waktu itu sempat mencantumkan klausul di mana salah satu syarat kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, di penjelasan kalau kita baca artinya apa? Ya berarti yang dimaksud tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah, garis keturunan, satu tingkat ke atas, lurus ke atas, kemudian ke bawah, dan juga ke samping. Jadi anak, bapak, paman, bibi, mertua itu nggak boleh, kecuali ada jeda satu periode. Nah, oleh MK waktu itu di 2015 dibatalkan. Keluarlah waktu itu putusan 33. Nah, MK berargumen bahwa pasal 7 huruf R Undang-Undang Pilkada waktu itu ini melanggar
konstitusi, bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan atau dianggap diskriminatif, membatasi hak semua orang untuk berpolitik, memilih dan dipilih atau berpolitik. Nah, problemnya adalah apakah politik dinasti ini memang benar-benar memperburuk demokrasi atau tidak? Saya berangkat dari argumentasi dasar bahwa kekuasaan memang watak dasarnya ini koruptif. Watak dasar kekuasaan itu ingin selalu terus berkuasa. Nggak peduli mereka, mau politik dinasti, mau mereka nggak punya hubungan kekeluargaan. Kalau berkuasa, kecenderungan umumnya adalah melanggengkan kekuasaan sehingga menimbulkan celah perilaku koruptif. Nah, contoh yang paling sederhana. Hari ini banyak kajian kenapa jagoan-jagoan PKS banyak tumbang nih. Yang dekat dengan Jakarta misalnya Kota Depok. Ini Kota Depok dipimpin oleh PKS selama 18-20 tahun, ya kan? Ya. Nah, apakah ada isu politik dinasti? Saya kira nggak ada kan? Tapi faktanya tidak berbanding lurus atau linear dengan pembenahan atau pembangunan infrastruktur kota. Jadi politik dinasti bukan satu-satunya variabel yang memperburuk atau membuka celah terjadinya berbagai penyimpangan atau membuat stagnasi perlambatan di pembangunan daerah. Nah, pilkada substansinya menurut saya adalah terselenggaranya sirkulasi kepemimpinan elit yang sehat dan demokratis melalui rekrutmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, undang-undang kita kan desainnya sudah jelas memberikan mandat kepada partai politik. Meskipun pintu perseorangan dibuka, tapi kan tidak cukup seksi. Dan banyak pasangan calon dari perseorangan yang tumbang. Jadi memang sekali lagi, politik dinasti itu menghadirkan dua kutub pandangan yang berbeda. Satu sisi mereka menganggap bahwa politik dinasti ini dianggap sebagai residu demokrasi karena menabrak standar batas-batas etik dan moral. Tapi sisi lain, politik dinasti dianggap sebagai satu kewajaran karena realitas politik di negara kita yang memang punya akar historis yang kuat terhadap politik dinasti. Nah, berangkat dari realitas politik itu, Bang Asy, kita juga melihat bahwa demokrasi di Indonesia kan unik. Ya, mungkin bisa dijelaskan salah satu keunikannya itu muncul hal-hal yang tadi Bang Yusak bilang bahwa ada sisi primordial yang tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan budaya dari bangsa Indonesia. Iya, makanya karakter sosiologi kita mesti harus memahami ya karakter sosiologi masyarakat Indonesia. Mana ada tokoh di Republik ini yang mohon maaf tidak memberikan ruang kepada kerabatnya untuk menjadi tokoh juga kan? Ya. Nah, di sebagian daerah memang politik dinasti bermunculan karena tadi watak dasar kekuasaan yang selalu ingin melanggengkan kekuasaan dan kalau sudah berkuasa lagi pasti membuka celah bagi langgengnya dinasti politik. Nah, yang kita tolak adalah politik dinasti yang predatoris. Yang membuat sistem semakin korup, tertutup, dan membuat daerah tidak maju. Tapi kalau ada pemimpin atau kepala daerah yang meskipun dia masih punya hubungan kekerabatan, tapi kalau bisa memajukan daerah, ya kenapa tidak? Ya. Artinya politik dinasti bukan satu-satunya variabel yang menyebabkan stagnasi atau perlambatan daerah. Ya. Dan kalau kita coba balik sedikit ke si film itu ya Bang, film itu juga kan hanya meng-capture beberapa saja, ya kan? Toh ini juga bisa jadi pertanyaan, kenapa kalau memang sedestruktif itu gitu ya, kenapa nggak semuanya aja yang daerah-daerah yang terindikasi itu juga harusnya tidak linear dengan pembangunan yang seharusnya lebih maju gitu kan? Tapi kan ini cuma beberapa. Ditambah lagi, misalnya, ini yang saya agak bingung juga, kenapa momentumnya itu ketika muncul selalu menjelang hari-hari penting, seperti pemilu misalnya. Nah, ini kan ada pola berarti di situ. Apakah memang mereka ini ada KPI tertentu untuk misalnya partisipasi politik publik ini menurun misalnya. Ya. Ketika itu menurun karena propaganda ini, makanya mereka sukses, misalnya begitu. Atau misalnya,
ini juga ada order dari siapa, atau yang terakhir bisa jadi memang apa ya, kalau saya melihatnya itu apakah ini juga bagian daripada cara mereka untuk mendapatkan misalnya kekuasaan seperti itu. Nah, itu menurut Abang sebagai pengamat politik seperti apa? Ya, saya kira motifnya banyak ya. Dan kenapa dirilis jelang pilkada misalnya kan, ya tentu kan ada motif-motif tertentu yang bisa saja ingin mempengaruhi persepsi pemilih. Nah, coba kan kita lihat seberapa besar efeknya. Kalau menurut saya nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Pertama, yang mengkonsumsi film itu hanya berapa persen misalnya. Toh itu pun dari kelompok yang melek internet, melek teknologi, informasi, dan juga punya sense of politik atau punya awareness tinggi terhadap isu-isu politik. Nah, di lapangan banyak orang nggak peduli dengan isu politik dinasti. Nah, jadi kalau dalam filosofi Jawa itu ada orang memilih pemimpin itu ada beberapa faktor, misalnya bobot, bebet, bibit, kan. Jadi salah satu nilai plus kalau dia dianggap punya hubungan darah dengan tokoh awalnya atau generasi sebelumnya, itu dianggap memang terahnya ini terah pemimpin gitu loh. DNA-nya ini ya. DNA-nya itu, gennya itu memang gen pemimpin. Kan ada kan orang-orang tokoh-tokoh khusus yang memang dia itu punya masa depan yang cerah dalam tanda kutip, karena memang terahnya itu terah tokoh gitu loh. Nah, apakah itu menabrak demokrasi? Menurut saya tidak. Kalau kita bicara demokrasi, kan mekanisme pilkada sudah diatur di undang-undang, dipilih melalui rakyat secara langsung. Kalau dianggap politik dinasti itu menabrak sistem merit, menurut saya tidak sepenuhnya 100% benar. Karena bisa jadi calon-calon yang punya afiliasi dengan kerabat atau dengan petahana, itu memang punya kompetensi, punya kapasitas, dan layak dipilih menjadi pemimpin. Nah, itu kembali kepada partai politik dalam melakukan rekrutmen dan seleksi calon-calon kepala daerah. Nah, jadi sekali lagi, apakah politik dinasti itu memperburuk kondisi demokrasi? Bisa ya, bisa tidak. Nah, sepanjang mereka punya kapasitas dan kepemimpinan yang memadai untuk membangun daerah, meskipun dia punya afiliasi dengan petahana misalnya, ya menurut saya nggak masalah. Toh dia sudah melalui proses dan rekrutmen itu kan. Contoh misalnya dalam ukuran yang paling sederhana aja lah ya. Salah satu syarat calon kepala daerah, misalnya soal umur, ya. Umur itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam norma undang-undang kan. Ini tentu sudah melalui perdebatan yang panjang, kan. Nah, waktu itu terjadi perdebatan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung kan, yang MA istilahnya membolehkan, ya, dihitung. Mahkamah Konstitusi menghitungnya dari sejak penetapan pasangan calon. Mungkin ada calon-calon yang dirugikan dengan putusan MK dan MA tersebut kan. Jadi intinya begini, salah satu kritik mendasar terhadap praktek politik dinasti kan dianggap diskriminatif. Nah, apakah diskriminatif ini selamanya berkonotasi negatif? Ataukah bisa saja berkonotasi positif? Ini yang sering dilayangkan terhadap praktek politik dinasti. Artinya, kalau MK menganggap praktek itu diskriminatif, menurut kritikus politik dinasti, ya pembatasan atau diskriminasi itu tidak selamanya negatif, ada kalanya positif. Supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Membatasi kelompok tertentu untuk dominan dan berkuasa selamanya di daerah-daerah tersebut. Nah, tapi sekali lagi, politik dinasti itu kalau boleh saya katakan, nggak terlalu ngefek di bawah. Ya. Dan Undang-Undang Dasar kan patokan kita di konstitusi aja kan. Bahwa setiap warga negara itu dijamin kebebasannya dan berkedudukan sama di depan hukum, sehingga memang punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, soal dia punya kerabat dengan
petahana misalnya, ini kan soal bagaimana dia mampu membuktikan dalam proses rekrutmen bahwa dia tidak kosong-kosong amat lah. Dia punya kemampuan, dia punya kapabilitas. Terlebih ya Bang Yusak, kalau saya melihatnya seperti ini, kita juga tidak boleh kemudian membatasi seseorang yang kemudian dari keluarga politik, dia maju, tentu juga dia punya infrastruktur dan kapasitas yang bisa melakukan itu gitu loh, dibanding misalkan dari profesi lain dan lain sebagainya. Nah ini kan hal yang memang sudah diatur, dan kalau ketentuannya seperti itu dan tidak menabrak yang tadi dibilang undang-undang, ya toh hal yang wajar, ya kan? Dan perlu diingat juga bahwa hal-hal yang tadi itu sebenarnya kan bisa dilihat dari keberlanjutan dalam sebuah proses pembangunan. Kita tentu ingin melihat satu kota baik, bukan berarti dia itu politik dinasti atau bukan, tapi proses pembangunannya. Apakah itu dipimpin dengan orang yang cakap atau tidak? Ya kan? Arahnya kan ke sana. Bukan berarti kita bicara tentang, oh ini dinasti politik dan lain sebagainya. Tapi arahnya adalah apakah mereka mampu memimpin dengan baik, dan yang menilai warganya, masyarakat. Begitu kan? Ya, saya kira ya. Makanya salah satu pertimbangan pemilih untuk memilih calon kepala daerah itu justru menurut saya ada juga yang pertimbangannya adalah karena tokoh A ini masih kerabatnya si A misalnya, berasal dari terah A, sehingga saya percaya kepada mereka. Ada loh. Karena kami juga riset juga, survei juga kan. Ketika kita tanyakan seberapa besar tokoh pengaruh ini, angkanya fantastik. Bahkan di atas 50% misalnya, masih terpengaruh kalau si A mendukung si A, saya akan ikut lah, kira-kira begitu kan. Jadi itu realitas politik yang ada di masyarakat hari ini. Makanya politik dinasti tidak menjadi isu yang seksi. Makanya kalau itu dibuat sebagai instrumen campaign untuk mendekonstruksi atau mendelegitimasi calon-calon yang punya afiliasi dengan petahana misalnya atau politik dinasti, menurut saya nggak ngefek, nggak ampuh gitu. Lo di Pilpres kurang apa kemarin kan? Ada juga sebelum Pilpres keluar film ya hampir mirip lah. Apakah ada efeknya? Nggak ada kan? Karena memang ini realitas politik yang ada kok. Gitu. Kalau melihat tadi Bang, secara struktur di masyarakat kan, sosiologi di masyarakat kita ini kan memang yang berpendidikan dan memiliki akses terhadap internet, terhadap pendidikan itu tadi sehingga mereka paham terkait dengan dan memiliki sense of politik yang tinggi, itu kan paling-paling juga cuma 5% kurang lebih kan. Ya, saya juga mengamini, artinya memang kayaknya juga nggak ngefek-ngefek amat. Tapi kita di sini pengen mendiskusikan begini Bang, kalau kita tadi bicara soal apa yang ada di dalam film itu kaitan dengan politik dinasti, kalau kita berkaca juga ke bapak moyang demokrasi atau ibu moyang demokrasi di negara Amerika sana, itu juga kan mereka ada gitu-gitunya Bang. Misal ada George Bush Senior dan juga George Bush Junior, ya kan? Terus ada yang lain juga lah di beberapa negara. Artinya kan negara-negara yang dianggap sebagai pionir dari demokrasi, itu juga melakukan hal yang sama yang hari ini dikritik oleh kelompok mereka begitu. Nah ini Abang melihatnya seperti apa? Iya, di negara demokrasi besar seperti Amerika pun kan risetnya Stephen Hess saya kira sudah memberikan bukti kan, setidaknya 22 politik dinasti di Amerika Serikat. Di Asia Tenggara saya kira banyak juga, Filipina, ya kan, Thailand, Kamboja, Indonesia juga. Jadi bukan sesuatu yang tabu menurut saya. Sepanjang tadi ya, prasyarat pentingnya adalah dia memiliki aspek kompetensi dan memadai. Nah, aspek kompetensi itu seperti apa? Nah, contoh logika paling sederhana beginilah. Kalau dia adalah anak tokoh, automatically dia punya aksesibilitas yang lebih terhadap sumber daya apapun, termasuk sumber daya pendidikan. Kasarnya kalau anak rakyat biasa ini nggak bisa sekolah di luar negeri, anak tokoh bisa Pak punya sekolah di luar negeri atau di sekolah favorit. Berarti tingkat pendidikannya lebih bagus atau lebih buruk? Lebih bagus kan? Apakah pendidikan lebih bagus itu nggak ada hubungannya sama kompetensi? Pasti ada kan? Nah itu. Ini logika yang sederhana aja. Kalau dia anak rakyat biasa mungkin pendidikannya terbatas dia.
karena nggak mampu secara ekonomi kan. Lingkungan pergaulannya juga mungkin terbatas. Wawasan internasionalnya juga mungkin terbatas. Tapi kalau dia anak tokoh, dia pembelajar, mau sekolah tinggi, ya kan, bahkan mungkin gelarnya S2, S3, wawasan internasionalnya bagus, kan itu bagus untuk pengembangan daerah. Karena inti dari pilkada sekali lagi adalah bagaimana membangun sirkulasi kepemimpinan elit lokal yang sehat tadi dengan visi jangka panjang membangun daerahnya. Selama mereka bisa membuktikan bahwa saya meskipun masih punya hubungan kerabat, tapi saya akan buktikan saya bisa memajukan daerah. Bang Yusak, ada satu poin dari demokrasi yang mungkin penting ditanyakan. Fairness, keadilan. Demokrasi itu mendorong keadilan untuk semua. Jadi setiap orang selama ada demokrasi, semua mendapatkan hak, ya, hak untuk dipilih, hak untuk memilih, dan lain sebagainya. Nah, anasir kritis dari dinasti politik atau politik dinasti itu salah satunya itu katanya memenggal fairness tadi. Kalau Bang Yusak berpandangan seperti apa? Ya, kan begini, kalau dalam tahapan pilkada yang diatur di undang-undang, itu kan tahapan yang paling krusial yang ada hubungannya dengan politik dinasti kan memang tahapan pencalonan. Terakhir 20 Agustus MK mengeluarkan putusan soal threshold pencalonan pilkada yang intinya memperingan ambang batas yang tadinya pakai 20% kursi, 25% suara sah menjadi kurang lebih seperti syarat independen kan, pakai persentase 6,5 sampai 10%. Secara teoritis dampak putusan MK 60 ini adalah memperbanyak calon. Tapi kan kembali lagi pada partai politik. Apakah mau mengeksekusi putusan MK 60 atau enggak? Nah, faktanya pada saat putusan MK 60 keluar, banyak partai yang sudah memberikan rekomendasi B1 KWK. Sehingga mau narik lagi, mau merubah juga, ya gimana, nggak enak kan? Gitu loh, udah terlanjur lah. Waktunya cukup singkat. Dan ini dampak dasarnya lagi, ini menghidupkan partai-partai kecil yang nggak punya kursi. Ini jadi rebutan di ujung terakhir 1 minggu sebelum pencalonan, 3 hari sebelum pencalonan, masa pendaftaran. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa tadi? Memenggal fairness. Nah, prinsip-prinsip pemilu pilkada itu sudah diatur, dijelaskan juga di Undang-Undang Pilkada. Salah satunya fairness, adil, mandiri, prinsip-prinsip pemilihan kan? Nah, apakah politik dinasti itu menabrak prinsip fairness? Menurut saya tidak. Dan itu kan sebetulnya kembali kepada rakyat kan? Makanya para pengkritik putusan MK yang melegalkan praktek politik dinasti menganggap bahwa argumentasi MK yang menyebut itu diskriminatif, menurut mereka para pengkritik itu kan diskriminatif yang positif untuk membatasi supaya nggak ada kelompok yang dominan. Dan menurut saya yang namanya diskriminasi ya tetap diskriminatif, nggak ada diskriminatif positif. Kan? Tetap skema besarnya adalah melarang, membatasi kan. Loh, apa salahnya saya anak bupati misalnya saya pengen maju di daerah lain, saya merasa punya kompetensi kok, misalnya saya punya kapasitas sepanjang partai membuka keran pencalonan, saya ikut seleksi, saya lolos. Ada pendukungnya nggak ada salahnya kan. Yang penting tadi tidak melupakan sistem atau aspek kompetensi dan kapasitas. Makanya politik dinasti itu tidak serta-merta berlawanan vis a vis dengan sistem meritokrasi, tidak. Kalau dilawankan secara vis a vis menurut saya keliru juga. Gitu. Ada sebagian dari kelompok politik dinasti yang mereka kompeten kok. Mereka punya kapasitas. Dan tadi yang paling penting, kalau ditanya kepada pemilih, justru ada sebagian yang berargumentasi ketika datang ke TPS dan mau mencoblos pasangan AB. Salah satu pertimbangannya adalah karena kedekatan. Oh, ini anaknya tokoh ini, memang pantas jadi pemimpin, sehingga saya akan dukung, akan pilih. Kira-kira begitu. Kalau misalnya berangkat dari rakyat jelata malah dipertanyakan, loh ini orang sekolahnya di mana, nggak pernah jelas, tiba-tiba muncul kan. Kadang-kadang begitu juga. Loh ini realitas kok, realitas politik kok. Gitu. Karena kita harus juga di lapangan kan. Dan ini poinnya juga harusnya partai juga melihat ini sebagai bagian dari partisipasi publik gitu. Jadi partai bukannya disalahkan, tetapi partai juga harus melihat ini secara
ada ruang yang seharusnya bisa kemudian dikembangkan partai. Jangan kemudian disalahkan kepada para calon. Bisa nggak bisa dibilang seperti itu? Ya, makanya kan reformasi sistem kepartean salah satunya adalah kita terus desak supaya di internal partai ini itu juga terjadi reformasi sistem kepemimpinan partai yang tidak lagi mengandalkan kepemimpinan yang sifatnya personal oligarkis. Coba kita hitung aja partai-partai yang masih menggantungkan kepemimpinan itu kan banyak. Hampir PDI semua dari dulu sampai sekarang masih Bu Mega. Gerindra nggak ada figur lain kecuali Pak Prabowo. Dan begitu ada mau regenerasi misalnya, orang pasti berspekulasi tentang siapa pengganti Bu Mega kalau nggak dari Tra Soekarno. Berarti rujukannya apa? Political dynasty juga kan? Begitu juga dengan Gerindra. Siapa nih kerabat Pak Prabowo yang kira-kira dianggap layak menggantikan? Kan pasti itu kan. Kalau tiba-tiba datang dari orang luar, pasti akan jadi perdebatan juga. Artinya secara naluriah, secara alamiah, insting kita itu menggiring pada kesadaran tadi. Bahwa itulah realitas, makanya saya sebut bahasanya tadi, memiliki akar historis yang kuat dalam lanskap politik domestik kita. Jadi model patrimonialisme yang direproduksi melalui prosedur formal demokrasi melalui pemilihan langsung. Nah, itulah politik dinasti. Ya, artinya juga bahwa propaganda, anasir-anasir yang selalu hadir di jelang pilpres, jelang pemilu, jelang pileg, jelang pilkada, itu adalah bagian dari bumbu yang seharusnya kita sikapi secara kritis juga. Ya, satu sisi kita apresiasi lah, itu kan bagian dari literasi pendidikan politik, tapi sisi lain harusnya objektif juga. Riset yang bisa lebih komprehensif lagi, yang itu dihubungkan dengan aspek kemajuan daerah ketika dipimpin misalnya oleh pemimpin-pemimpin yang terafiliasi dengan petahana atau politik dinasti, supaya perspektifnya bisa lebih adil lagi, bisa lebih fair lagi kan. Kalau membabi buta menggebuk politik dinasti, ya toh konstitusi kita nggak melarang juga. Gitu. Partai politik sebagai eksekutor, rekrutmen juga, ya mereka punya sistem sendiri kan, kita nggak bisa salahkan juga. Nah. Dan toh menurut saya gini Bang Yusak, orang-orang yang maju dengan memiliki latar belakang kekerabatan dan seterusnya itulah ya, itu juga kan nggak serta-merta begitu mereka mencalonkan automatically terpilih, kan enggak juga. Banyak juga orang-orang yang maju dengan latar belakang politik dinasti ini juga tumbang. Ya, contohnya kan, mungkin baru-baru ini ya, Pilkada Banten. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, dan banyak yang lain. Maksud saya begini, artinya itu kan kembali kepada masyarakat, rakyat yang memilih. Toh juga artinya berarti secara alamiah di alam bawah sadarnya rakyat kita, pemilih kita itu kan akan memilih berdasarkan bukan hanya anaknya siapa, tapi juga track record, ya kan? Itu juga penting. Nah, kemudian juga menurut saya nggak mungkin juga dengan politik dinasti tiba-tiba mereka jadi karena ada suatu sistem yang membackup begitu kan, terus tiba-tiba ini udah pasti jadi. Mustahil, karena siapa yang mau ngatur jutaan orang untuk ini kan? Kira-kira gitu. Menurut Abang gimana? Dengan adanya pemikiran tadi seperti itu. Saya kira betul ya. Politik dinasti itu kalau saya boleh katakan tidak selamanya buruk terhadap demokrasi. Tapi memang yang perlu diatur tadi, bagaimana mereka itu bisa merealisasikan janji-janji kampanye politiknya ketika terpilih dengan tidak mengabaikan proses rekrutmen yang berbasis pada kompetensi dan kapasitas yang memadai tadi. Nah, contoh di Banten misalnya kan, kenapa politik dinasti tumbang? Ya mungkin salah satunya karena tadi kan ini dua perspektif berbeda yang begini maksud saya ya. Politik dinasti itu juga kadang-kadang dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk memukul lawan. Tapi di sisi lain partai politik juga kadang-kadang nggak konsisten juga. Dia mendorong pelembagaan politik dinasti. Tapi di sisi lain mereka sering juga pakai politik dinasti untuk alat gebuk. Alat gebuk, menjatuhkan lawan kan, gitu. Nah, apakah yang terjadi di Banten dengan kekalahan Airin kemarin versi quick count, ya kita masih menunggu hasilnya, tapi versi quick count rasanya sulit mengejar. Nah, apakah memang murni karena
gejolak masyarakat yang tidak ingin bahwa klan Atut ini melanjutkan kembali, menurut saya tidak sepenuhnya 100% juga. Ada faktor X dan banyak variabel lain lah yang kalau kita urai nggak akan habis ini guys. Gitu. Nah, karena bagaimanapun ya mohon maaf dari sisi kompetensi, kapasitas menurut saya Airin bagus kok. Mantan wali kota, well educated, ya kan? Visioner juga. Jaringan. Dia bisa menunjukkan punya kapasitas ketokohan personal yang baik. Tapi kenapa tumbang? Saya kira bukan hanya karena persoalan masyarakat sudah muak dengan dinasti politik Atut, enggak juga menurut saya. Banyak variabel lain yang nggak bisa kita bahas di sini lah. Ada faktor X yang nanti kita nanti di lain kesempatan. Ya, itu menarik Bang. Sekali lagi bahwa propaganda ini pasti selalu hadir. Ya, dan Abang sebagai analis harusnya masyarakat menilai dengan propaganda ini seperti apa, Bang? Ya, pada akhirnya kembali di TPS itu nanti yang menentukan kan, apakah dikehendaki oleh rakyat atau enggak, karena substansi demokrasi disitulah sesungguhnya kan. Jauh lebih baik tetap pilkada langsung diserahkan kepada rakyat. Nah, tinggal PR kita adalah tadi proses rekrutmen partai politik, ya. Frase demokratis dan terbuka yang disebut dalam undang-undang partai itu harus dipertegas kembali melalui mekanisme dan prosedur yang benar-benar demokratis. Jadi ukurannya ya sekali lagi nggak boleh juga soal misalnya dia punya hubungan keluarga, nggak boleh semata-mata itu nggak boleh. Kita mendorong supaya nggak boleh juga diskriminatif seperti itu kan. Betul. Iya. Begitu juga nggak boleh juga diskriminatif, betul. Ya. Jadi nggak melonggarkan begitu saja, tapi juga nggak boleh melarang begitu saja. Tetap kompetensi, kapasitas, nomor satu kan, selain isi tas. Terus gini Bang Yusak, kalau kita ngomongin tadi nih, yang soal propaganda itu tadi yang muncul momentumnya sebelum pilkada, saya lebih pengen menggali begini Bang. Di Indonesia ini kan juga tadi sangat erat secara akar historis itu yang namanya politik dinasti itu kan memang dekat dengan masyarakat kita. Nah, perbandingannya Bang dengan di negara-negara demokrasi yang lain itu juga kan sama. Apakah politik dinasti ini juga memang ada di dalam bagian alam demokrasi secara umum, bukan hanya di Indonesia, atau sebetulnya ya ini case yang terjadi di masyarakat kita aja sebenarnya? Menurut saya case itu terjadi di banyak daerah juga ya, banyak negara juga, karena itu kan alamiah. Alamiah itu maksud saya gini, ada situasi kebatinan yang menuntun kita pada kesadaran bahwa ya orang kalau sudah berkuasa, ya tentu kan bagaimanapun yang paling diingat dulu itu kan keluarga. Kira-kira begitulah. Itu naluriah, alamiah gitu. Tapi tidak selamanya buruk. Kalau tadi mereka punya bekal kompetensi dan kapasitas yang memadai. Apalagi kita punya akar historis yang kuat berupa praktek patrimonialisme kan, yang kemudian di era demokrasi ini dilembagakan melalui prosedur formal demokrasi. Apakah itu bisa bersenyawa dan hidup berbarengan di alam demokrasi? Ya buktinya bisa kan. Buktinya mereka terpilih melalui pilkada langsung, dipilih oleh rakyat, legitimate dan sah. Apakah pencalonan Gibran waktu jadi wali kota Solo tidak sah secara hukum? Enggak, tetap sah secara hukum kan. Bahwa dia dihajar dengan isu politik dinasti merupakan anaknya Pak Jokowi waktu itu 2015, ya buktinya dipilih juga kan sama masyarakat kan. Jadi tetap ukurannya demokrasi atau tidak menurut saya adalah kehendak rakyat tadi, karena prinsip dasar demokrasi kan di situ kan. Baik, terima kasih Bang Yusak. Kita dapat ilmu yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bebas bicara juga bagian dari demokrasi, Bang. Demokrasi. Ya. Kita juga mengkritisi dari A sampai Z gitu. Dan kawan-kawan yang mengkritisi para pengkritik juga. Para pengkritik, karena kita bagian dari demokrasi. Ya kan? Kita berada pada wilayah yang netral, memperkuat demokrasi dan juga mendorong hal-hal yang nanti ya biar publik yang menilai.
Bagi para netizen, ya, semua yang ada dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi dengan narasumber, tema yang berbeda, yang tentunya lebih menarik dari hari ke hari. Salam bebas bicara. Salam bebas Salam bicara. bebas.